bahan bakar suatu perceraian yang terjadi gitu ya teman-teman. Nah, silakan diisi. Di sini ada beberapa gugatannya gitu ya. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan apa? Misalkan Mei. Halo teman-teman, Menjadi Bisa, kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Katakan bisa untuk membuat apa saja. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, di segmen kali ini Mimin akan membagikan tutorial pengisian surat permohonan cerai gugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Nah, cerai gugat ini diatur dalam pasal nomor 83 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 teman-teman. Jadi cerai gugat itu merupakan pisah atau putusnya hubungan suami istri karena adanya gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak suami atau istri kepada pengadilan agama disertai dengan adanya alasan-alasan yang jelas. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorial pengisian gugatan surat gugatan cerai gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada kepala suratnya. Yang pertama silakan teman-teman isi. Ini kita pakai contoh Pengadilan Agama Denpasar ya teman-teman. Jadi teman-teman isi misalkan di sini lokasinya di Denpasar, Bali. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2024 misalkan. Nah, silahkan teman-teman baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertentangan di bawah ini nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tanggal lahir yang disesuaikan dengan dokumen kependudukan, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dokumen kedua dokumen ini gitu ya. Oke, silakan di sini diisi. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap siapa? Di sini misalkan istrinya melakukan gugatan cerai nih. Namanya misalkan Maya. Ya, Maya Aprililia, usianya 24 tahun, agamanya Islam, pendidikannya S1 sederajat, misalkan pekerjaannya ibu rumah tangga, terus tempat tinggal di mana, misalkan di kecamatan apa, lokasinya di Denpasar gitu ya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat, orang yang menggugat gitu ya. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap siapa? Terhadap suaminya gitu ya. Misalkan namanya di sini Ahmad Kholin gitu misalkan. Lalu usianya berapa? 26 tahun. Lalu agamanya apa? Islam, pendidikannya S1 sederajat misalkan. Lalu pekerjaannya ada wira swasta gitu. Tempat tinggalnya di Denpasar. Lalu selanjutnya disebut sebagai tergugat, orang yang tergugat gitu ya. Oke, kita lanjut. Adapun alasan-alasan penggugatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA pada tanggal misalkan 20 Agustus tahun 2009 misalkan. Pada gitu ya, di KUA mana? Oh ya, di sini diisi tanggalnya, di sini alamat KUA-nya misalkan KUA Denpasar. Lalu di sini ada tanggalnya 20 Agustus 2009 misalkan. Berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan sipil kantor urusan agama kecamatan apa, nomornya silakan disesuaikan dengan akta nikahnya, lalu tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka. Nah teman-teman, jika di sini berstatus janda atau duda, teman-teman silakan sesuaikan suratnya gitu. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di mana, misalkan tadi itu di kecamatan apa, lokasinya di Denpasar, Bali gitu ya teman-teman. Oke, silakan ke slide selanjutnya. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak, misalkan anaknya ada berapa? Di sini 2 ya sebagai contoh. Namanya siapa? Misalkan namanya Arif Budiman, lalu misalkan di sini namanya Siti Khotimah gitu misalkan. Lahir pada tanggal berapa? Ya, silakan disesuaikan dengan kartu keluarga gitu ya. Lalu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kapan nih? Sejak misalkan Mei 2019 misalkan. Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah, nah silakan di sini jabarkan teman-teman penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga teman-teman. Misalkan di sini perbedaan visi misi atau perbedaan keyakinan atau ya pokoknya yang menurut teman-teman itu menjadi bahan bakar suatu perceraian yang terjadi gitu ya teman-teman. Nah, silakan diisi. Di sini ada beberapa gugatannya gitu ya. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan apa? Misalkan Mei tahun 2019. Setelah kejadian tersebut penggugat pergi menikahkan tergugat, sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah selama berapa
misalkan selama 10 bulan gitu ya misalkan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Nah, silakan dibaca juga di sini teman-teman nomor 8 sampai 9 gitu. Nah, ini ada permohonan-permohonan dari penggugat. Nah, nih ada mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak 1 bain syugro, tergugat siapa tadi namanya Maya terhadap penggugat, nama suaminya yang digugat gitu ya, menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Nah, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putuskan dengan seadil-adilnya. Jangan lupa di sini ada lembar terakhir yaitu lembar tanda tangan. Nah, silakan teman-teman sesuaikan di sini namanya tadi Maya Aprililia gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman serahkan ke kantor urusan agama, kantor pengadilan agama gitu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian tutorial pengisian surat permohonan cerai gugat kepada ketua pengadilan agama. Nah, semoga dapat membantu bagi teman-teman yang merasa kesulitan ketika mengisi surat ini gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa, bye-bye.